Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Bagaswara dari Prodiq Teknik Industri. Di sini saya mau mempresentasikan tugas Teknopreneur yang ke-13 yang berjudul pemilihan produk Teknopreneur. Yang pertama, produk. Daya tarik suatu produk tidak dapat dilepaskan dari kemasannya, karena kemasan merupakan salah satu bagian dari wujud nyata suatu produk. Agar produk yang dihasilkan laku di pasaran, maka perusahaan harus menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Misalnya, mutunya baik, bentuknya menarik, dan mudah dalam pemakaian kemasan. Tidak lagi hanya sebagai upaya mencegah kerusakan produk, melainkan telah menjadi salah satu unsur dari daya tarik konsumen. Yang kedua, konsep produksi. Konsep yang dilandasi oleh penjualan maupun produsen, yaitu konsep bahwa konsumen akan menyukai sebuah produk yang mempunyai mutu terbaik, kinerja terbaik, dan paling inovatif dalam sebuah produk. Adapun konsep produksi secara detail berikut ini. Konsep produksi merupakan suatu konsep yang dimana-mana dengan harga yang jauh lebih murah. Konsep produk merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas mutu dan karakter terbaik. Konsep penjualan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa konsep dengan konsumen dibiarkan begitu saja. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik untuk para konsumen. Tingkat produk. Dalam merancang produk, pemasar mula-mula harus mendefinisikan manfaat nanti yang akan disediakan produk ke konsumen. Selanjutnya, perencanaan produk. Harus diciptakan produk aktual disertai produk inti. Produk aktual mungkin mempunyai 5 karakteristik: tingkat kualitas, fitur, rancangan, nama merek, dan kemasan. Perencanaan produk harus mewujudkan produk tambahan di sekitar produk inti dan produk aktual dengan menawarkan jasa dan manfaat tambahan bagi konsumen. Fandi Ciptono menyebutkan ada tingkatan 5 produk, yaitu produk utama, produk generik, produk harapan, produk perlengkapan, dan produk potensial. Produk campuran. Produk campuran produk mix adalah rangkaian dari semua lini produk dan barang yang ditawarkan dijual tertentu. Produk terdiri dari semua lini produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu. Klasifikasi atau jenis-jenis produk. Adapun klasifikasi atau jenis-jenis dari produk yang dikonsumsi atau digunakan diantaranya seperti produk konsumsi, yaitu produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Jadi, konsumen membeli lalu digunakan langsung sehingga tidak dijual kembali. Produk kebutuhan sehari-hari, produk belanjaan, produk khusus, produk industri. Produk industri yaitu produk yang dibeli oleh produsen atau perusahaan yang nantinya akan dijual kembali atau digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi sehingga menghasilkan barang lain. Jadi intinya, barang atau produk industri digunakan untuk proses produksi, diantaranya yaitu material, capital item, supplies and service, dan layanan bisnis. Ciri-ciri produk yang disukai konsumen, yaitu diantaranya sebagai berikut: awet atau tahan lama. Tentunya
Konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama bila digunakan atau awet sehingga tidak mudah rusak. Misalnya seperti telepon genggam. Pada umumnya, rata-rata orang Indonesia menyukai telepon genggam yang harganya murah tapi memiliki daya tahan yang baik. Dengan daya tahan yang baik, maka banyak sekali produk telepon genggam yang laku yang ada disukai masyarakat Indonesia. Kedua, murah. Saat ini, sebagai besar konsumen mempunyai produk dengan harga yang relatif murah. Selain harganya yang harus terjangkau, tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. Seperti tadi contohnya pada produk telepon genggam, konsumen lebih memilih produk yang relatif murah tapi memiliki kualitas yang cukup baik. Produk berdasarkan wujud. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, yaitu barang dan jasa. Produk berdasarkan daya tahan. Produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan daya tahannya. Dalam hal ini, produk dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok. Barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Definisi pemilihan produk. Dalam melakukan strategi pemasaran ada elemen yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah segmentasi pasar dan produk yang dijual. Kedua segmen tersebut memang penting untuk pemasaran yang lebih efektif. Namun bukan berarti beberapa segmen lainnya juga tidak penting. Dasar segmen yang digunakan untuk pemasaran harus dilakukan sebagai baik mungkin oleh pelaku bisnis bila mereka menginginkan keuntungan yang maksimal. Pasar yang digunakan untuk pemasaran produk harus dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk menjalankan strategi yang lebih efisien dan berbeda dari pelaku bisnis lainnya. Dari beberapa cara pemasaran produk tersebut, kemudian dikembangkan lagi pemasaran produk yang lebih modern dan lebih mudah. Pemasaran yang banyak dilakukan oleh pelaku bisnis saat ini adalah pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Memang pemasaran yang menggunakan media internet ini cukup memberikan dampak positif bagi semua pelaku bisnis online. Sayangnya untuk menjalankan pemasaran baik pemasaran offline maupun online, tetap saja produk yang dipasarkan harus dipilih dengan yang tepat. Pemilihan produk yang tepat untuk dijual akan memudahkan pemasaran perusahaan maupun perorangan. Sekalipun Anda memilih bisnis online maupun bisnis offline, tetap saja produk yang akan dijual harus dipilih dengan yang tepat. Pembungkus barang. Pembungkus barang merupakan pertimbangan kedua setelah produk yang sejenis ternyata mempunyai kualitas yang sama. Maka bagi pembeli yang merasa bingung dengan berbagai merek tersebut, akhirnya akan mempertimbangkan bungkus luar produk yang akan dipilih. Oleh karena itu, bungkus juga memegang peranan penting dalam penjualan produk. Untuk membuat bungkus agar menarik pembeli, maka perusahaan harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik aspek ekonomis, keindahan maupun praktisnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembungkusan. Bungkus yang membangkitkan hasrat untuk membeli. Kedua, bungkus yang mudah diingat. Bungkus yang tidak menambah harga jual sehingga tidak dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Bungkus didesain agar dapat menjadi suatu mutu barang, memudahkan pengakuan atau penyimpanan, penyusunan di laptop, atau mempunyai kegiatan setelah dipakai habis. Cara menentukan produk yang akan dijual baik secara online maupun offline. Pertama, produk banyak diminati orang. Kedua,
aman digunakan konsumen. 3. Biaya produksi kecil. 4. Mendapatkan izin dari pemerintah. 5. Belilah produk yang menarik. Strategi penjualan. Strategi penjualan merupakan cara-cara di dalam proses penjualan yang dapat memberikan efek peningkatan pada nilai penjualan. Strategi penjualan yang unik dan kreatif akan menjadikan para konsumen lebih tertarik dibandingkan dengan cara-cara monoton yang sudah biasa dilakukan orang. Dengan adanya strategi penjualan yang baik dan jelas, maka dapat dilihat tingkat penjualan yang meningkat pada saat proses evaluasi. Beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan terkait dengan strategi penjualan yang diminati konsumen. Kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan. 2. Pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. 3. Promosi. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan itu unit bisnis diarahkan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, tawaran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambung melalui pasar yang dimasuki dalam program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Pengembangkan pasar keseluruhan. Perusahaan pemimpin pasar cenderung akan mencari pemakai baru, kegunaan baru, dan penggunaan yang lebih banyak atas produknya. Melindungi pasar pangsa pasar sambil memperluas pasar. Perusahaan yang dominan juga harus mempertahankan pangsa pasarnya supaya tidak lepas ke pesaing. Sekian dari saya video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.